kelompok 5 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Di video ini kami lagi menjalankan tugas mata kuliah kewirausahaan, yaitu melakukan wawancara langsung oleh pelaku usaha. Nah, hari ini kami sedang berada di salah satu warung seafood yang berada di Kota Tarakan yang terkenal enak dan ramai pengunjung. Kita akan ngobrol langsung nih sama pemilik warungnya untuk tahu gimana perkembangan dan cerita di balik usaha. Kita langsung kenalan. Hey, bang her with that text, she's my number one. Rolling on my bed, girl, you can hit the blunt. Nighttime came, I can take you to the prom. No more boy jump, baby, don't leave me alone. Sekian opening dan perkenalannya. Terima kasih banyak yang sudah ngasih waktu untuk datang dan ngobrol santai. Sebelumnya, boleh dong kenalan dulu Bang, nama siapa dan sejak kapan warung seafood ini dimulai? Perkenalkan, nama saya Budi Kurniawan. Aku yang menjalankan usaha warung seafood dekat Galuh ini. Dan warung ini berdiri awalnya sejak tahun 2014 pertengahan. Dulu awalnya gimana sih ceritanya bisa kepikiran buat warung makan seafood ini? Jadi awalnya kemauan orang tua juga, dan saya pribadi juga lama di warung saudara. Jadi cuma jalankan warung ini di atas dua orang tua juga, usaha sama-sama. Ya kami buat ini sampai saat ini. Warung ini menunya lengkap banget ya, dari ikan, cumi, sampai kucing. Nah, semua dalam di sini ada apa sih, Mas? Kalau sebelumnya yang sering dipesan orang gede, sausnya ikan, dan juga sama yang hampir rata mau dipesan. Dari resep-resepnya itu hasil eksperimen kah atau mungkin dari orang tua? Jadi orang tua dan sekaligus eksperimen sendiri. Sehari-hari mulai dari pagi sampai malam biasanya kegiatannya gimana? Apa emang ada yang belanja ke pasar atau gimana? Kalau sehari-harinya semua saya yang kontrol. Ya, bangun pagi, sekarang jam 6, atau setengah 7, itu belanja setiap kebutuhan apa yang diperlukan. Kayak ikan, udang, keripik juga, terus belanja ayam, sama bahan-bahan yang lain. Dan aktivitas selanjutnya diolah di rumah. Ya, masak nasi, rebus ayam, sama menyiapin lalapan atau segala macam. Nah, untuk bahan seafoodnya biasanya ambil dari mana? Ada langganan kah atau langsung beli dari pasar? Kalau untuk bahannya, ya seafood itu kepiting, udang ada langganan sendiri, ikan juga. Dan yang lainnya juga biasa ambil belanja langsung di pasar. Pertama buka warung seafood ini Bang, kira-kira modal awalnya berapa ya? Untuk modal kurang puluhan juta, karena itu sudah sama alat-alat, meja, kursi apa semua, terus sewa tempat. Kalau omsetnya per hari atau per bulan gimana? Kalau dulu-dulu tuh udah lumayan, bisa ada 10-an, paling kalau kena 10-nya ya 10. Kalau tahun ini kita ada penurunan karena semua bahan pokok apa nggak menurun harganya, makanya penurunannya juga lumayan jauh. Dan selanjutnya mungkin buat promosi lebih banyak dari mulut ke mulut atau apa juga aktif dalam media sosial? Kalau untuk sekarang sampai dulu sampai sekarang paling dulu dari sama pelanggan kadang manggil mas apa semua atau aja. Untuk sebelumnya jarang. Atau pernah nyoba masukin ke GoFood atau platform online lainnya? Kalau ke GoFood pernah, misalnya ada kendala, setahun sih tidak tentu harganya kan, maksudnya kan untuk harga setiap menu yang di warung ini itu nggak tentu karena kenaikan tergantung bahan yang dibutuhkan. Biasanya kenaikan dari sana kita juga naikkan. Karena kalau menu di GoFood kita langsung ke sana pun ada kesulitan. Oke,
Mas, yang bantu-bantu di warung ini biasanya siapa aja? Ada karyawan tetap atau keluarga juga itu Mas? Kalau karyawan tetap nggak ada, keluarga ada. Kalau karyawan yang lain sih biasa cuma 4 orang. Ada juga karyawan tetap, ini saudara sendiri kerja. Kalau rekrut orang buat bantuin biasanya kayak gimana? Namanya mungkin dia niat, dia mau semangat Pak, karena di sini nggak cuma begitu aja yang kerjain, saling bantu aja, kayak apa yang dibutuhkan ya saling bersama. Ya, saling aja. Pernah ngalamin kesulitan nggak sih Mas? Entah itu bahan baku langka atau masa yang nggak mendukung atau pembeli yang sepi. Kalau untuk bahan baku kadang ada yang susah, nggak penting, kadang berkendala, cuma nggak sering. Kalau untuk supir rame itu kan udah dari yang lagi pembelinya aja. Nah, untuk ini apa sih yang menjadi motivasi utama Bang buat tetap semangat mengelola warung seperti ini setiap hari? Motivasinya karena pengalaman juga udah lama dan ingin orang tua juga dari anaknya ingin sukses, bisa berbagi juga terus semangat, nggak ada kata lelah menjalani usaha dan juga sama orang tua. Jadi buat apa sebagai anak mau kerja di lain juga hasilnya juga nggak seberapa. Ya warung ini pun saya pribadi sangat menjanjikan dari segi apapun dan akan putus tetap, karena dari kembali lagi ke keluarga, ada yang mau lanjutin kita lanjutin terus. Terus kalau kayak mungkin dulu itu pernah ngalamin masa-masa yang susah dalam menjalani warung atau kegagalan itu pernah nggak? Pernah, karena cobaan itu pasti ada. Saya pribadi di sini juga kalau jujur selama jalan warung ini banyak suka dukanya. Selain karena sama orang tua juga, dan cobaan itu pasti ada. Dari pelanggan pernah, karena dari rasa apa itu berusaha dijaga. Terus pas COVID orang ngalamin betul hasil nggak ada sama sekali. Dari situ tantangannya. Jadi tantangannya untuk ngadepin hal semacam itu ya kuatin mental. Tapi sekarang ini banyak saingan, tetap harus berusaha jaga rasa, komitmen, sama pelanggan lah. Kalau untuk mungkin untuk kedepannya dari sana untuk mengembangin lagi atau membuka tambahan, membuka cabang atau menambahkan menu-menu di sini, ada nggak? Kalau begitu pasti ada, cuma butuh proses. Untuk penambahan cabang juga, ya semua atas orang tua juga. Dan saya juga pengennya warung ini terus berjalan. Saya harap ada saudara saya yang menguruskan atau dia punya minat punya cabang sendiri, dan tetap saya bantu juga mampu saya. Pesan untuk terakhir nih Bang, kalau kayak orang-orang yang mau buka usaha atau yang mau berusaha, mau buka wirausaha gitu, ada nggak untuk pesan-pesan untuk orang atau mahasiswa-mahasiswa? Untuk orang-orang yang lain atau mahasiswa terutamanya, kalau memang mau buka usaha, harapan saya itu jangan cuma ngikutin yang tren-tren sekarang, berinovasi lah, beda, yang penting yakin, maju, apalagi di wirausaha kuliner. Dan kuliner itu yang terutama rasa. Kalau mau panjang, jaga rasa, kualitas, bagaimana pelanggan terus datang dan tetap minat dengan olahan yang kita punya, yang kita sajikan. Nah,
Kalau bisa janganlah ikut-ikutan usaha ini dikembangin punya orang. Inovasi lah, meskipun sama tapi buat perbedaan. Apalagi yang di bidang minuman lah, sudah banyak. Kalau bisa kuliner di Tarakan ini banyak. Apa mau sama silakan, buat perbedaan. Harus bisa bersaing, saingnya apa? Harus berani rasa kalau kuliner. Itu pesan saya. Ya mungkin ini sekian dari tugas-tugas kami untuk memberi pertanyaan kepada seorang pewirausaha. Atas kurangnya terima kasih, semoga warungnya selalu lancar, selalu ramai, banyak pembelinya, semoga baik-baik saja ke depannya. Jadi itu saja, terima kasih.